Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fredela dari kelas SI 4208 dengan NIM 12021818325 dalam mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Sebelum saya masuk ke contoh kasus BI dalam suatu perusahaan, saya akan membahas terlebih dahulu pengertian dari Data Warehouse dan Business Intelligence. Data warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian. Kemudian, ada business intelligence. Business intelligence adalah istilah umum yang menggabungkan arsitektur, tools, basis data, analytical tools, aplikasi, dan metodologi. Berikutnya, saya akan masuk ke contoh penerapan BI dalam suatu perusahaan. Di sini kita bisa lihat terdapat skema database dari suatu perusahaan. Terdapat bagian sales, human resource, person, purchasing, and production. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian production. Terdapat table product inventory, location, work order routing, work order, dan script reason. Dari table produk inventory, kita dapat mengetahui di mana produk inventory tersebut berada dan kapasitas dari produk inventory tersebut, sehingga tidak akan terjadi kelebihan muatan ataupun kekurangan muatan dalam produk inventory tersebut. Kemudian ada table location. Di sini kita bisa mendapatkan informasi lokasi dari produk inventory tersebut, sehingga dapat mengefisiensikan pengantaran barang produksi ke tempat penyimpanan produksi tersebut. Kemudian ada work order routing. Di sini kita dapat mengetahui penjadwalan pengantaran barang produksi, kemudian biaya yang digunakan untuk pengantaran barang produksi tersebut, sehingga apabila tidak sesuai dengan yang sudah dijadwalkan atau direncanakan, kita mengetahui ada masalah di dalam pengantaran barang produksi tersebut, ataupun bisa juga dari proses produksi barang tersebut. Kemudian dari table work order, kita juga bisa tahu jumlah dari order produksi barang produksi tersebut, kemudian jumlah dari stok, kemudian jumlah dari pembatalan produksi tersebut, serta jadwal mulai dan berhenti produksi tersebut. Di sini kita juga bisa mengetahui agar tidak terjadi kelebihan produksi barang ataupun kekurangan dari produksi barang tersebut, ataupun dengan pembatalan dari produksi barang tersebut. Kemudian ada table script reason. Di sini kita bisa mengetahui alasan dari pembatalan produksi tersebut. Bisa jadi dari pengantaran barang produksinya, ataupun dari produk inventory yang kelebihan muatan ataupun kekurangan muatan, serta terjadi masalah dalam produksi barang. Kemudian saya akan lanjut ke bagian atas, yaitu di table product review. Tentunya table product review ini sangat penting untuk perusahaan, karena product review di sini berisikan dari produk tersebut, nama dari review produk tersebut, kemudian tanggal dari review tersebut, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mengetahui apakah kualitas barang produksi kita sudah bagus atau belum. Karena jika belum, kita bisa melakukan evaluasi terhadap produksi barang tersebut. Apabila sudah bagus, kita bisa mempertahankan kualitas ataupun dapat mengembangkan secara lebih bagus lagi barang produksi tersebut. Kemudian yang terakhir, saya akan bahas dari table product model illustration, product model, product description, culture, product description, dan culture. Di sini kita bisa mengetahui modul dari produk tersebut, bagaimana deskripsi katalog, ilustrasi dari produk model tersebut, sehingga apakah produk tersebut cocok dengan customer kita, apakah culture dari produk tersebut cocok dengan customer kita. Tentunya itu juga akan mempengaruhi penjualan
dari barang produksi kita. Kita harus menyesuaikan keinginan customer dan demand dari customer dengan barang yang kita produksi. Sehingga tabel-tabel ini akan membantu kita dalam membuat keputusan dan berikut juga dengan tabel-tabel yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.